Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dengan kami di acara Bincang Santai ya, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatoni SSMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang berdua tatap mata ya dengan saudara seiman kami ini yang sedang memenuhi tugas UTS pada kesempatan malam kali ini. Baik, dengan saudara, nama mohon silakan disebutkan nama, NIM-nya, dari kelas apa nih? Nama saya Ahmad Muhajir dari kelas 3. Hari ini Mas Muhajir nih kan sudah ada susu, ada Milo, ada kentang goreng. Nah, ini kayaknya mau berbincang santai nih dengan kita nih terkait, meskipun gini-gini ya, kita nih membahas terkait apa sih kasus yang mau diangkat pada tugas kali ini. Kira-kira apa nih Mas Muhajir, tugas yang apa, kasus yang mau diangkat untuk memenuhi tugas kali ini apa? Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas sedikit tentang MUI untuk mencegah Islamofobia di Indonesia ini. Nah, jadi karena Mas Muhajir ini mengangkat kasus terkait upaya MUI untuk mencegah Islamofobia di Indonesia kali ini, sekarang kita pengen tahu nih gimana sih kronologinya kok bisa MUI ingin mencegah Islamofobia terjadi di Indonesia. Boleh silakan Mas Muhajir. Kronologinya itu begini. Jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI dalam bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional Sudartono Abdul Hakim menyatakan pendekatan lintas sektor harus dilakukan untuk mencegah Islamofobia pada masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan terdapat 5 tipologi Islamofobia, yaitu teologis, politik, kultural, genosidal, serta Islamofobia. Islamofobia dalam bantuan kemanusiaan. Nah, salah satunya yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Ia menekankan Islamofobia harus menjadi perhatian penting seluruh pihak sebab keberadaannya berkenaan dengan stabilitas dan kepentingan nasional. Nah, ini terjadi pada 17 April yang lalu. Nah, jadi kan berkenaan dengan ini ya, jadi kita juga ingin mengetahui nih, ada beberapa kasus yang relevan, setidaknya ada 3 ya kasus yang relevan terkait topik pencegahan Islamofobia yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, mungkin Mas Muhajir tahu nih, apa sih 3 kasus yang sekarang ini tengah lagi hype, yang lagi update nih baru-baru ini, yang masih relevan dengan tema mencegah Islamofobia di Indonesia saat ini. Nah, jadi kasus-kasus yang relevan dengan Islamofobia saat ini itu terjadi pada bulan Maret lalu, yakni adanya konsolidasi antara 3 lembaga penyiaran untuk mengkomunikasikan kepada rakyat Indonesia mengenai integrasi nasional yang solid. Nah, revisi Undang-Undang TNI yang membuat adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Kemudian 9 isu lembaga penyiaran dalam multi platform. Nah, itulah kasus-kasus yang bersangkutan dari kasus yang diangkat ini. Tadi Mas Muhajir ini sudah menyajikan ya 3 kasus relevan yang saat ini terjadi berkaitan dengan pencegahan Islamofobia di Indonesia. Nah, sekarang kita pengen tahu nih gimana sih kronologinya secara ringkas mengenai 3 kasus yang diangkat oleh Mas Muhajir. Boleh silakan Mas Muhajir. Jadi kronologinya tentang kasus yang pertama yaitu konsolidasi antara 3 lembaga penyiaran. Nah, ini adalah untuk menginterpretasikan informasi yang terjadi di negara ini menjadi lebih baik dan negara akan memiliki integritas media yang lebih kuat dan bersifat multi platform. Nah, selain itu, penggabungan ini mampu meningkatkan produktivitas serta efektivitas sekaligus menekankan efisiensi. Dalam kesempatan itu, dia berturut menyampaikan bahwa penyelenggaraan penyiaran multiplatform memiliki sejumlah tujuan strategis. Salah satunya memperkuatkan integritas nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Itu
kronologi pada kronologi kasus yang kedua, yaitu revisi Undang-Undang TNI secara tidak langsung menempatkan kembali dua fungsi ABRI sehingga jenjangan sosial antara pemerintah dan rakyat sipil terulang kembali di era Orde Baru, dan masyarakat menyuarakan kembali agar para abdi negara fokus di ruang lingkup kinerjanya saja. Itu kronologi yang kedua. Lalu di kasus yang ketiga, yaitu 9 isu lembaga penyiaran dalam multiplatform, yaitu pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta kepemilikan silang antar lembaga penyiaran. Kedua, harmonisasi pengawasan konten program siaran perlu dilakukan mengacu pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jadi itu tadi ya mengenai paparan beberapa kasus yang berkaitan dengan upaya pencegahan Islamofobia yang terjadi di Indonesia saat ini, begitu juga dengan kasus utama yang diangkat pada malam hari ini. Nah, kesimpulannya nih, kami sebagai host ingin mengetahui bagaimana sih saran dan kesimpulan akhir dari seorang saudara muhajir dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi dewasa ini di Indonesia mengenai integrasi nasional. Saran-saran kedepannya, yaitu yang pertama adalah memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Nah, selain itu, penyiaran multiplatform juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama, serta jati diri bangsa, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan multiplatform juga dinilai mampu mendukung keberlangsungan penyelenggaraan penyiaran nasional. Baik, demikianlah sedikit acara sesi bincang santai pada malam kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam rangka ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Fatoni SMA. Semoga apa yang telah kita rencanakan pada malam hari ini semoga menjadi nilai yang baik nanti ketika sudah memenuhi tugas UTS. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Muhajir sudah menjadi narasumber kita yang sangat baik, dan mohon maaf sudah menyita waktunya. Kami tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.